Terima kasih banyak Bapa untuk anugerah-Mu. Malam ini kami hadir dalam ibadah malam hari Natal, menyambut Natal. Malam ini Tuhan kami bertemu bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal bersama dengan keluarga besar GKRI yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak hamba rindu. Malam ini kami mendapat pewahyuan firman Tuhan, ya dan amin. Tidak ada yang terlewatkan. Masing-masing kami menerima pesan yang khusus dari Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapak hamba rindu, dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus, hamba menyampaikan firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Bapak. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang dan mendengarkan sabda-Mu. Hamba rindu, semua kami hadir, orang tua sampai kepada anak-anak. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati keajaiban-Mu, kami menikmati berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Mari kita membaca doa firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11, sama-sama baca 2, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita perkatakan dengan suara yang keras. Kita perkatakan ayat ini sama-sama 2, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat dulu, baca kiri kanan. Berikan senyum dulu. Ya, jangan cepat-cepat, senyum dulu. Ya, kemudian katakan kepada orang di samping kiri kamu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Katakan sekali lagi, telah lahir bagimu juru selamat. Jangan bilangnya begini, telah lahir bagimu juru selamat. Pandang wajahnya, katakan, telah lahir juru selamat. Kalau tadi sudah di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan, kata telah lahir bagimu juru selamat. Sekarang mulai ke belakang, katakan orang di belakangmu, telah lahir bagimu juru selamat. Telah lahir bagi siapa? Bagi siapa? Dengan baik-baik. Malaikat diutus Tuhan secara khusus untuk menjumpai para gembala dan berkata, telah lahir bagimu juru selamat. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini ialah, malam ini ialah, telah lahir bagimu juru selamat. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Waktu Yesus lahir, malaikat berkata, dia harus dinamai, dia akan dinamai apa? Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Mengapa dia diberi nama Yesus? Yesus artinya apa? Penyelamat. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Firman Tuhan yang kita dengar malam ini ialah, malaikat berkata, telah lahir bagimu juru selamat. Wow. Saya perkatakan begini, saya percaya Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari maut, tapi Yesus juga menyelamatkan kita dari apa? Dari masalah, dari kesulitan, dari kebingungan. Yesus adalah juru selamat bagi kita. Ketika Anda punya problem, punya masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah penyelamat. Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan,
orang yang pertama-tama kali bertemu dengan Juru Selamat. Orang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Yesus lahir. Siapa? Siapa? Orang yang pertama-tama bertemu dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, ialah para gembala. Kenapa? Kenapa para gembala pertama-tama bertemu dengan Tuhan Yesus? Bukan orang Majus. Orang Majus ketika bertemu dengan Yesus, Yesus sudah bukan lagi bayi. Tapi yang pertama-tama bertemu dengan Juru Selamat ialah para gembala. Mari kita melihat ada 5 hal yang berhubungan dengan para gembala ini. Ya. Dan di Alkitab mencatat, mari kita perhatikan Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada lain, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Next ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan sama-sama baca 2 dan 3 menjumpai siapa? Maria, Yusuf dan siapa? Dan bayi itu. Mereka menjumpai Yesus. Itulah perjumpaan para gembala yang pertama-tama mereka menjumpai bayi itu. Next ayat berikutnya. Dan ketika mereka melihatnya, melihat siapa? Mereka melihat Yesus. Wow. Mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus. Pertanyaan saya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa mereka bisa bertemu dengan Yesus? Mengapa mereka bisa melihat Yesus? Mengapa mereka bisa menjumpai Yesus? Mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, karena mereka mendengar. Katakan mendengar. Yang kedua, karena mereka mencari. Katakan mencari. Yang ketiga, karena mereka baru mereka apa? Bertemu, menjumpai. Yang keempat, mereka apa? Mereka memuji dan memuliakan Allah. Yang pertama mereka itu apa? Mereka mendengar. Mendengar apa? Berita. Dikatakan demikian, ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan katakan. Lukas ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan katakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Ini malaikat datang membawa pesan yang khusus. Mengatakan sesuatu kepada para gembala. Dan gembala itu mendengar. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku apa? Memberitakan kepadamu. Apa? Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa mereka bertemu dengan Yesus Kristus? Mengapa mereka bertemu dengan Juru Selamat? Karena mereka mendengar berita. Ada berita. Berita dari surga melalui malaikat datang diberitakan kepada para gembala. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan katakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Mereka bilang apa? Ayo, mari kita pergi ke Betlehem. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi yang kedua, perhatikan. Mereka punya apa? Hati yang apa? Yang rindu. Mereka mencari. Mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak mungkin bertemu dengan Juru Selamat kalau mereka tidak meresponi berita itu. Mereka bilang apa? Ayo, mari kita pergi ke Betlehem. Mari. Pak, ayo mari kita pergi. Kita pergi ke Betlehem untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ayo mari kita pergi. Gembala itu pergi sendiri atau pergi dengan teman-temannya? Ayo mari kita pergi ke Betlehem. Kalau mereka tidak ada respon seperti itu, mungkinkah mereka bertemu dengan Sang Mesias? Tidak mungkin. Saya berani memperkatakan, mereka gembala-gembala tidak mungkin bertemu dengan Juru Selamat kalau mereka tidak meresponi, kalau mereka tidak mencari. Saya rindu
semua kita yang hadir di tempat ini, karena kita punya kerinduan, kita mau mencari, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau kamu suruh duduk kan? Ya. Bapak Ibu sini kasih lihat oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu tidak mungkin ada di tempat ini kalau tidak punya kerinduan untuk hadir. Atau mungkin karena diajak oleh orang lain. Ayo kita datang ke acara Natal. Di mana? Di GKI Tiban. Sehingga Bapak sudah bisa hadir. Gembala-gembala itu mengajak, ayo mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka mengajak orang lain. Dapat dikatakan demikian. Ya. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala mereka itu berkata seorang kepada mereka, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Yang datang kan malaikat. Dari mereka itu Tuhan, betul Tuhan melalui malaikat berbicara kepada mereka dan mereka meresponi, mereka mencari. Yang pertama mereka mendengar, yang kedua mereka mencari. Oh, perhatikan ayat berikutnya. Next ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan katakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Wow, bagus saya kasih katakan cepat-cepat berangkat. Cepat-cepat berangkat. Mereka bukan santai, tapi mereka meresponi. Artinya apa? Mereka punya hati yang semangat, ada kegairahan. Ayo kita berangkat. Mereka cepat-cepat berangkat. Itu artinya apa? Responsnya yang sangat luar biasa terhadap berita Natal itu. Dan mereka tidak mungkin bertemu dengan Juru Selamat kalau mereka tidak punya respons seperti itu. Mari kita cepat-cepat berangkat, ya. Dan menjumpai Maria. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Mereka menjumpai, mereka bertemu. Ayat berikutnya dikatakan demikian, ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka apa? Melihat siapa? Melihat Sang Juru Selamat. Mereka melihatnya. Kenapa mereka melihat? Kenapa mereka bertemu? Ingat, yang pertama tadi apa? Karena mereka mendengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, mereka mencari. Yang ketiga, mereka apa? Mereka menjumpai. Tidak mungkin sampai yang ketiga, tidak mungkin mereka bertemu, tidak mungkin mereka melihat kalau mereka tidak apa? Mencarinya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, itu juga merupakan ekspresi Bapak Ibu sudah mencari, ingin mendapatkan berita Natal itu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semua pulang dengan sukacita, seperti para gembala ini. Setelah mereka bertemu dengan Mesias dan Juru Selamat, Alkitab katakan, mari kita perhatikan ayat berikutnya, ayat berikutnya. Ya, dikatakan demikian. Sama-sama kita baca dulu kan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya seperti sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ingat, peristiwa yang terjadi pada malam hari. Mereka ada di padang Efrata. Tapi kemudian begitu kamu akan menjumpai seorang bayi terbaring dalam dibungkus dengan api, terbaring di dalam palungan. Dia di mana? Di Bethlehem, di kota Daud. Malam itu juga mereka bergegas, mereka meninggalkan padang Efrata. Mereka pergi ke Bethlehem. Di antara kita yang sudah pernah ke Bethlehem kan? Pak Andi sudah pernah Pak ya? Iya. Saya berharap next time Bapak Saudara juga bisa ikut. Ya. Pertama kali saya ke Bethlehem, saya diajak orang. Tapi kemudian saya kata dalam hati saya, berikut apa yang ngajak orang? Berikut apa yang dibimbing rombongan? Betul, terjadi. Ya. Siapa yang ingin ke Bethlehem? Angkat tangan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang penting ingin dulu Pak. Ya. Yang penting ada kemauan dulu. Iya. Baru yang berikut ada pertama ada keinginan,
Yang kedua ada kesehatan. Kalau Bapak sudah gini-gini tak mungkin lagi. Pastikan Anda punya kesempatan selama masih sehat, ya kan? Pak Ramli mau tunggu tua dulu baru ke sana, enggak kan? Jadi kapan berangkat? Habis perang. 25. Kelamaan, Pak. Iya. Habis perang. Ya? Habis perang. Sekarang tuh orang tetap pergi. Baru yang ketiga baru ada uang. Jangan dulu pikirin uang. Yang penting ada apa? Kemauan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi siapa yang ingin ke Bethlehem angkat tangan? Jadilah seperti iman. Pasti jadi kenyataan. Puji Tuhan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Firman Tuhan. Kemudian mereka makan kembali. Mereka kembali kemana? Kembali ke padang Efrata. Tapi mereka pulang dengan apa? Dengan sukacita tentu. Orang tidak mungkin menyanyi memuliakan Allah kalau tidak ada sukacita. Saya rindu, Bapak Ibu Saudara, semua pulang dengan sukacita. Amin. Semua pulang dengan apa? Memuji dan memuliakan Allah. Karena semua yang kita dengar seperti memang apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ada amin? Bilang lagi sekali lagi sama teman kiri kanan, telah lahir bagimu juru selamat. Baru yang saya kasih oleh Tuhan, juru selamat lahir untuk kita. Dan para gembala tidak mungkin bertemu dengan sang juru selamat itu kalau mereka tidak pergi ke Bethlehem. Kongsian bilang firman Tuhan ini, ya. Mereka meresponi, ayo mari kita ke Bethlehem. Dan mereka cepat-cepat pergi. Kemudian apa? Mereka menjumpai, mereka melihat. Kemudian mereka pulang dengan apa? Dengan memuji dan memuliakan Allah. Sekarang kita lihat baca kiri kanan. Pastikan Bapak Ibu Saudara pulang dengan sukacita, memuliakan Allah. Kenapa? Karena kita meresponi firman Tuhan hari ini. Saya teringat ada satu kesaksian cerita tentang ada orang pergi berburu. Dia ingin sekali untuk berburu rusa. Dia sudah menunggu berjam-jam di tengah-tengah hutan. Kemudian dari ada suara rusa. Betul, rusa mendekat. Dia lihat rusa itu. Kemudian dia sudah siap dengan panah, dengan senjatanya. Dia sudah siap ya, untuk membidik rusa itu. Tapi kemudian tiba-tiba nyamuk datang. Bapak Ibu Saudara, akhirnya rusa itu lewat. Kesempatan hilang hanya gara-gara siapa? Gara-gara nyamuk. Apa yang menjadi tujuan utama hilang? Kenapa? Gara-gara nyamuk. Yang berikut, ada seorang teman senior saya, namanya Hans Rampar. Saya boleh sebut namanya karena bagus sudah tidak kenal orangnya. Saya ikut, waduh Pak, si Pak Hans Rampar Pak, itu sudah meninggal. Loh kenapa? Kecelakaan. Kecelakaan bagaimana? Itu gara-gara nyamuk Pak. Loh, kok bisa sih gara-gara nyamuk dia kecelakaan? Iya Pak, dia nyetir mobil. Tiba-tiba dia kamu nyamuk. Karena memukul nyamuk itu, adiknya hilang kendali, masuk jurang. Gara-gara siapa? Jadi orang itu bilang, Pak, dia meninggal gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk terjadi apa? Musibah. Pertama, gara-gara nyamuk tujuan tidak tercapai. Yang kedua, gara-gara nyamuk ada musibah. Saudaraku, ingat baik-baik. Tujuan kita utama hari ini untuk apa? Untuk menyambut Sang Raja Mesias. Jangan gara-gara makanan akhirnya kita hilang kesempatan. Jangan gara-gara masalah yang lain kita hilang kesempatan. Bahkan ada bencana bisa terjadi di hidup kita. Bukan saya menangkap, tapi kesempatan bagi kita. Mari kita meresponi berita Natal hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat.
Yesus adalah juru selamat. Juru selamat untuk keluargamu, juru selamat untuk anak-anakmu, juru selamat untuk hidupmu. Yesus adalah juru selamat. Perhatikan baik-baik Lukas 2 ayat 11. Mari kita perhatikan, ini satu pernyataan yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu apa? Siapa? Juru selamat. Juru selamat itu siapa? Kristus yang diurapi. Dia adalah apa? Dia adalah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Kristus. Dia adalah apa? Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Amin. Mari kita sambut dia. Raja di atas segala hidup kita. Dia mengasihi engkau. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Biarlah hari menjadi hari yang indah. Mungkin untuk kesekian kali engkau hadir dalam perayaan Natal. Biarlah hari ini menjadi perayaan Natal, di mana engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Yang pertama karena engkau mendengar. Yang kedua, engkau meresponi mencari. Yang ketiga, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang keempat, engkau mengalami apa? Sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Semua dalam sikap doa. Mari sambutlah dia. Yesus Raja di atas segala raja. Pesan firman, pesan pujian yang mengatakan, sambutlah Yesus. Beri dia hormat, beri dia pujian. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus merespon itu. Engkau berkata, Tuhan, aku mau menyambut Engkau dalam hidupku, dalam hatiku, dalam keluargaku. Biarlah malam ini juga menjadi malam rededikasi. Kita kembali memperbaharui penyerahan kita kepada Tuhan. Kita mau Yesus berkuasa atas hidup kita. Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Karena itu kerinduan. Sambutlah Yesus. Engkau berkata, Tuhan, ini aku. Kalau itu kerinduan, mari responi pujian ini. Engkau berkata, Tuhan, ini aku mau Tuhan menyambut Engkau. Kalau itu kerinduan, mari bangkit berdiri bersama. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus.
puji, ku sembah. Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara hadir. Saya langsung rekan saya hamba Tuhan maju ke depan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganmu, arahkan matamu kepada Tuhan. Bagi yang mulia, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bagi Engkau yang mulia, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Amin. Engkau kami puja, kami sembah. Amin. Engkau yang kami agungkan. Engkau juru selamat kami. Engkau lah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, peganglah tangan kami, tuntunlah kami, kuatkan, teguhkanlah kami. Biarlah kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami mengalami keajaiban-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk anugerah-Mu. Kami berada di minggu-minggu terakhir tahun 2023. Kami mendedikasikan hidup kami kepadamu. Bapa, hamba datang kepadamu. Terimalah umat-Mu yang datang kepadamu pada malam ini. Jangan ada yang terlewatkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah penyerahan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan yang mengasihi, memberkati kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus